Pasal 10. Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, perawat yang berada 1 sampai dengan 2 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal 11. Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan sebagai berikut. A. Perawat yang melaksanakan kegiatan perawat 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Dan B. Perawat yang melaksanakan kegiatan perawat 1 atau 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan. Tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 5. Pengangkatan dalam jabatan. Bagian ke-1 umum. Pasal 12. Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam jabatan fungsional perawat, yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional perawat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Pasal 14. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian kedua, pengangkatan pertama. Pasal 15 ayat 1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah Diploma 3 keperawatan bagi jabatan fungsional perawat kategori keterampilan atau berijazah paling rendah nurse bagi jabatan fungsional perawat kategori keahlian. Memiliki surat tanda registrasi perawat, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial, kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, dan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Ayat 2. Pengangkatan pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional perawat dari calon PNS. Ayat 3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional perawat. Ayat 4. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional perawat. Ayat 4. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional perawat. Ayat 5. Perawat yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atas. Ayat 6. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional perawat.
Bagian ketiga, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Pasal 16 ayat 1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B harus memenuhi syarat sebagai berikut. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah diploma 3 keperawatan bagi jabatan fungsional perawat kategori keterampilan, berijazah paling rendah nurse bagi jabatan fungsional perawat kategori keahlian, memiliki surat tanda registrasi perawat, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan keperawatan paling singkat 2 tahun, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, berusia paling tinggi 1. 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perawat kategori keterampilan, jabatan fungsional perawat ahli pertama, dan jabatan fungsional perawat ahli muda. 2. 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perawat ahli madya, dan 60 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perawat ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. Ayat 2. Pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Ayat 3. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Ayat 4. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan keperawatan. Pasal 17 ayat 1. Perawat kategori keterampilan yang memperoleh ijazah nurse dapat diangkat dalam jabatan fungsional perawat kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional perawat kategori keahlian, memiliki surat tanda registrasi perawat, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional perawat kategori keahlian dan berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C. Ayat 2. Perawat kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan angka kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai perawat kategori keterampilan. Pasal 18 ayat 1. Perawat ahli utama dapat diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional ahli utama yang akan diduduki, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional perawat paling kurang 2 tahun. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan berusia paling tinggi 63 tahun. Ayat 2. Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan menteri. Bagian keempat, pengangkatan melalui promosi. Pasal 19. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf C ditetapkan berdasar kriteria termasuk dalam kelompok rencana suksesi, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya, dan memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Pasal 20 ayat 1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui promosi dilaksanakan dalam hal PNS yang belum menduduki jabatan fungsional perawat atau kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori jabatan fungsional perawat. Ayat 2. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Memiliki surat tanda registrasi perawat, nilai kinerja atau prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Ayat 3. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional perawat yang akan diduduki. Ayat 4. Angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. Ayat 5. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Pasal 21 ayat 1. Setiap PNS yang diangkat menjadi perawat wajib dilantik dan diambil sumpah janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayat 2. Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 7. Penilaian kinerja. Bagian ke-1 umum, pasal 22 ayat 1. Penilaian kinerja perawat bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Ayat 2. Penilaian kinerja perawat dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Ayat 3. Penilaian kinerja perawat dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengikuti SKP dan perilaku kerja. Bagian kedua, SKP. Paragraf ke-1 umum pasal 24 ayat 1. Pada awal tahun, perawat wajib menyusun SKP. Ayat 2.
SKP merupakan target kinerja perawat berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Ayat 3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai keturunan dari penetapan kinerja unit kerja. Pasal 25 ayat 1. Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Ayat 2. Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 3. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Pasal 26 ayat 1. Target angka kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan dan penilaian SKP. Ayat 2. SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. Ayat 3. Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Hasil penilaian SKP perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan sebagai capaian SKP. Paragraf kedua, target angka kredit. Pasal 27 ayat 1. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 bagi perawat kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit 5 untuk perawat terampil, 12,5 untuk perawat mahir, 25 untuk perawat penyelia. Target ayat 2. Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak berlaku bagi perawat penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. Ayat 3. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 bagi perawat kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit 12,5 untuk perawat ahli pertama, 25 untuk perawat ahli muda, 37,5 untuk perawat ahli madya, dan 50 untuk perawat ahli utama. Target ayat 4. Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D tidak berlaku bagi perawat ahli utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. Paragraf ketiga, angka kredit pemeliharaan, pasal 28 ayat 1. Perawat kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi angka kredit paling sedikit 4 angka kredit untuk perawat terampil dan 10 angka kredit untuk perawat mahir. Ayat 2. Perawat penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 angka kredit. Ayat 3. Perawat kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit 10 untuk perawat ahli pertama, 20 untuk perawat ahli muda, dan 30 untuk perawat ahli madya. Ayat 4. Perawat ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 angka kredit. Bagian ketiga, perilaku kerja, pasal 29,
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional perawat dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8. Penilaian dan penetapan angka kredit, bagian ke-1, penilaian dan penetapan angka kredit, pasal 30 ayat 1. Capaian SKP perawat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4, disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit. Ayat 2. Capaian angka kredit perawat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28. Ayat 3. Dalam hal telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian angka kredit perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK. Ayat 4. PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam lampiran 4 sampai dengan lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 31 ayat 1. Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, perawat mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. Ayat 2. Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit, tim penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja perawat. Ayat 3. Hasil penilaian dan PAK perawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 3 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja perawat. Bagian kedua, pejabat yang mengusulkan angka kredit. Pasal 32, usul PAK perawat diajukan oleh A. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau pelayanan keperawatan atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk angka kredit bagi perawat ahli utama di lingkungan instansi pemerintah. B. Pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan keperawatan atau pejabat yang ditunjuk pada instansi pemerintah, paling rendah pejabat administrator, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk perawat ahli madya di lingkungan instansi pemerintah. C. Pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan keperawatan atau pejabat yang ditunjuk pada instansi pemerintah, paling rendah pejabat administrator, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk angka kredit bagi perawat ahli pertama, perawat ahli muda, dan perawat kategori keterampilan di lingkungan instansi pemerintah. Bagian ketiga, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 33, pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit yaitu A. Pejabat pimpinan tinggi madya
yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi media lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk angka kredit bagi perawat ahli utama di lingkungan instansi pemerintah. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk perawat ahli media di lingkungan instansi pemerintah. C. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk angka kredit bagi perawat ahli pertama, perawat ahli muda, dan perawat kategori keterampilan di lingkungan instansi pemerintah. Bagian keempat, tim penilai. Pasal 34 ayat 1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dibantu oleh tim penilai. Ayat 2. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas A. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 3. B. Memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan. C. Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan atau jenjang jabatan. D. Memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi. E. Melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan. F. Memberikan pertimbangan penilaian SKP. G. Memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan perawat dalam pendidikan dan pelatihan. Ayat 3. Tim penilai perawat terdiri atas A. Tim penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi media lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk angka kredit bagi perawat ahli utama di lingkungan instansi pemerintah. B. Tim penilai unit kerja bagi 1. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk perawat ahli media di lingkungan instansi pemerintah. 2. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk angka kredit bagi perawat ahli pertama, perawat ahli muda, dan perawat kategori keterampilan di lingkungan instansi pemerintah. Pasal 35 ayat 1. Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi jabatan fungsional perawat, unsur kepegawaian, dan perawat. Ayat 2. Susunan keanggotaan tim penilai sebagai berikut. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang sekretaris merangkap anggota. C. Paling sedikit 3 orang anggota. Ayat 3. Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus berjumlah ganjil. Ayat 4. Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, paling rendah pejabat administrator atau perawat penyelia untuk penilaian jabatan fungsional, perawat kategori keterampilan, dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau perawat ahli media untuk penilaian jabatan fungsional perawat kategori keahlian. Ayat 5. Sekretaris tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus berasal dari unsur kepegawaian. Ayat 6. Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C
paling sedikit 2 orang dari perawat. Ayat 7. Syarat untuk menjadi anggota tim penilai yaitu A. Menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat perawat yang dinilai. B. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit perawat. Dan C. Aktif melakukan penilaian angka kredit perawat. Ayat 8. Apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak dapat dipenuhi dari perawat, anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja perawat. Ayat 9. Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh A. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk tim penilai pusat. B. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan atau kesekretariatan atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk tim penilai unit kerja. Ayat 10. Dalam hal instansi pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian angka kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada instansi pemerintah lain terdekat atau instansi pembina. Pasal 36. Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional perawat diatur oleh instansi pembina. Bab 9. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Bagian ke-1, kenaikan pangkat. Pasal 37 ayat 1. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Ayat 2. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode. Ayat 3. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan atau jenjang jabatan fungsional perawat untuk A. Perawat dengan pendidikan diploma 3 tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. B. Perawat dengan pendidikan profesi keperawatan nurse dan strata 2 tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. C. Perawat dengan pendidikan strata 3 tercantum dalam lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 38 ayat 1. Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, perawat dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi A. Pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan fungsional perawat. B. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. C. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional perawat. D. Perolehan penghargaan atau tanda jasa. Dan E. Perolehan gelar atau ijazah lain. Ayat 2. Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan angka kredit tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, dengan kumulatif angka kredit paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ayat 3. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Bagian kedua, kenaikan jenjang jabatan, pasal 39. Ayat 1. Kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat 1 tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan.
Ayat 2. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dari akumulasi angka kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam lampiran 4 sampai dengan lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 3. Kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. Ayat 4. Selain memenuhi syarat kinerja, perawat yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal atau persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Ayat 5. Syarat kinerja dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Pasal 40. Ayat 1. Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, perawat dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Ayat 2. Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal di bidang pelayanan keperawatan. B. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan. C. Penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan. D. Penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang pelayanan keperawatan. E. Pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang pelayanan keperawatan. Atau F. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina di bidang pelayanan keperawatan. Ayat 3. Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan angka kredit tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 4. Bagi perawat yang akan naik jenjang jabatan penyelia, ahli madya dan ahli utama, perawat wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional perawat dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut. A. 4 bagi perawat mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi perawat penyelia. B. 6 bagi perawat ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi perawat ahli madya. C. 12 bagi perawat ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi perawat ahli utama. Pasal 41 ayat 1. Perawat yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. A. Apabila terdiri dari 2 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. Apabila terdiri dari 3 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 50% bagi penulis utama dan masing-masing 25% bagi penulis pembantu. C. Apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 40% bagi penulis utama dan masing-masing 20% bagi penulis pembantu. D. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Ayat 2. Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 3 orang. Bagian ketiga, mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang. Pasal 42. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi perawat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 43. Perawat memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang. Pasal 44. Dalam hal target, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai,
perawat tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Bab 10. Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional. Pasal 45 ayat 1. Penetapan kebutuhan ASN dalam jabatan fungsional perawat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut. A. Ruang lingkup bidang kesehatan. B. Frekuensi kegiatan. C. Volume tindakan pelayanan asuhan keperawatan. D. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Dan E. Beban tugas organisasi yang terkait dengan sidang pelayanan asuhan keperawatan. Ayat 2. Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional perawat diatur oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri. Bab 11 bagian ke-1 standar kompetensi pasal 46 ayat 1. PNS yang menduduki jabatan fungsional perawat harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Ayat 2. Kompetensi perawat meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ayat 3. Rencana standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh instansi pembina. Bagian kedua, pengembangan kompetensi pasal 47 ayat 1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat, wajib diikutsertakan pelatihan. Ayat 2. Pelatihan yang diberikan bagi perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kerja. Ayat 3. Pelatihan yang diberikan kepada perawat harus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, antara lain dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bidang pelayanan keperawatan. Sistem pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, perawat dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi A. Mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai perawat, maintain performance, seminar, lokakarya, konferensi, dan studi banding. Ayat 6. Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh instansi pembina.